kita Pitkom dalam rangka sosialisasi surat edaran Pak Bupati menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020 ini. Edaran Pak Bupati sudah jelas bahwa penyembelihan hewan kurban harus dilakukan di rumah potong hewan, baik rumah potong hewan milik pemerintah maupun rumah potong hewan milik swasta. Hanya jumlah rumah potong hewan kan terbatas, sedangkan yang akan disembelih luar biasa ribuan. Itu dari Kabupaten Tangerang saja, belum lagi dari kabupaten-kabupaten lain. Apabila kita penyembelihan hewan ini di rumah potong hewan, kan pasien antriannya sangat lama, membutuhkan waktu, terus juga jarak tempuh dari masjid A, masjid B harus ke potong hewan itu jauh, jadi bolak-balik dan sebagainya. Sehingga pemerintah daerah mempertimbangkan supaya penyembelihan pemotongan hewan ini bisa dilaksanakan di masjid-masjid yang melaksanakan sholat Idul Adha. Dengan catatan penyembelihan hewan kurban tersebut harus mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang senantiasa disosialisasikan oleh Pak Bupati adalah oleh kita semua, ya, oleh gugus. Antara lainnya adalah mereka tetap harus menjaga jarak petugas potong hewannya. Yang kedua, harus menyiapkan masker dan menggunakan masker. Petugas potong hewan harus menggunakan masker. Jumlahnya pun dibatasi, hanya petugas pemotong saja yang ada di situ. Harus menyiapkan juga hand sanitizer di tempat pemotongan hewan di masjid tersebut. Harus menyiapkan juga sabun untuk cuci tangan setiap kita akan memulai dan setelah pemotongan hewan harus cuci tangan. Juga mempersiapkan sarung tangan bagi petugas pemotong hewannya. Nah, sarung tangan dan tempat pemotongan hewannya yang di pekarangan masjid, yang di halaman masjid itu harus ditutup oleh terpal ditutup oleh oleh plastik atau ditutup oleh kain dan lain sebagainya, supaya menghindari datangnya kerumunan massa yang mau lihat pemotongan hewan. Nah, ini juga harus dilaksanakan oleh panitia pemotongan hewan ini, bisa dilakukan secara tertutup supaya menghindari kerumunan massa. Masyarakat yang berhak menerima bantuan hewan kurban, ya, itu tidak lagi datang ke kecamatan, tidak lagi datang ke masjid-masjid, tidak lagi datang ke desa-desa, ya. Tetapi nanti panitia membentuk petugas pendistribusiannya. Jadi biasanya RT RW akan lebih tahu di mana masyarakat yang memang memerlukan bantuan hewan kurban. Pastinya sudah didata dan nanti petugas itulah yang ditugaskan untuk mendistribusikan, menyampaikan ke rumah-rumah si keluarga yang memang membutuhkan bantuan hewan kurban tersebut. Jadi inilah bahagian yang harus kita patuhi bersama, ya, supaya menghindari di masa pandemi Covid ini, supaya kita terhindar dari virus Covid ini. Saya mohon bantuan dari Pak Camat, dari Pak Lurah, supaya mendata tempat-tempat atau lapak-lapak lokasi penjualan hewan, supaya setelah didata oleh Pak Camat, oleh Pak Lurah, nanti dilaporkan kepada Dinas Pertanian. Karena Dinas Pertanian sudah membentuk 107 personil. 107 personil itu yang akan turun langsung, ya, datang ke tempat-tempat penjualan sapi, penjualan kambing, penjualan kerbau untuk dilakukan tes kesehatannya, diperiksa kondisi sapinya, diperiksa kondisi kambingnya, diperiksa kondisi kerbaunya, apakah itu sehat atau tidak, apakah itu sehat tapi layak untuk bisa dikonsumsi, dipotong, dikonsumsi atau tidak. Nanti Dinas Pertanian mempersiapkan petugas personilnya didampingi oleh dokternya. Ada dokter hewan yang ada di Dinas Pertanian itu sejumlah 14 orang.
Nah, kalau 14 orang ini ya semua melaksanakan survei, datang ke tempat-tempat penjualan, itu kita bagi. Dokternya ada 14, jumlah kecamatan 29, bisa satu dokter itu 2 kecamatan, satu dokter 2 kecamatan, dan bertanggung jawab kedua kecamatan tersebut terhadap tata cara, terhadap pelaksanaan pemotongan penyembelihan hewan kurban, termasuk bertanggung jawab tentang sapi, kambing, kerbaunya sehat atau tidak. Nah, itu diperiksa langsung oleh dokter, oleh tim. Ya, jadi inilah upaya-upaya pemerintah daerah dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 tahun 2020. Saya kira itu.